Sahabat terang hidup, apa yang Anda rasakan ketika orang memberikan keripik kepada Anda? Tentu kita akan merasa sangat senang karena bayangan kita keripik itu sesuatu cemilan yang enak. Tetapi bagaimana bila orang memberikan kritik kepada kita atau mengeritik Anda? Apa yang Anda rasakan? Tentu rasanya sangat berbeda antara keripik dengan kritik. Sekarang kita mau belajar bagaimana kita menyikapi bila orang mengkritik kita. Setidaknya ada dua macam kritik. Yang pertama adalah kritik konstruktif. Kritikan yang konstruktif atau kritik yang membangun itu biasanya datang dari orang-orang yang peduli dan memang berniat untuk mendukung kita. Mereka turut memikirkan yang terbaik untuk kita. Sehingga walaupun dia mengkritik, tujuannya adalah untuk memotivasi kita supaya kita semakin baik atau semakin maju. Bahkan mereka mau memberikan solusi untuk kebaikan kita. Mungkin kritikan mereka bisa dalam bentuk teguran, tetapi itu lebih baik karena memang tujuannya adalah untuk menolong kita. Terhadap kritikan yang demikian, firman Tuhan berkata, lebih baik teguran yang nyata-nyata daripada kasih yang tersembunyi. Terhadap orang-orang yang demikian, kita harus berterima kasih dan sungguh-sungguh memperhatikan setiap kritik yang mereka berikan. Inilah yang saya katakan tadi, bagaimana kita bisa menikmati kritik itu seperti menikmati keripik, karena itu adalah baik. Yang kedua adalah kritik yang destruktif atau kritik yang menjatuhkan. Tidak semua orang yang mengkritik kita bertujuan baik. Ada kritik tertentu yang memang bertujuan untuk menjatuhkan kita, untuk menghancurkan karir dan semangat kita. Mereka bisa mencari-cari kesalahan dan membesar-besarkan kesalahan itu. Bahkan mereka bisa secara sengaja mempermalukan kita di hadapan umum. Karena tujuannya memang adalah untuk menjatuhkan kita. Bagaimana sikap kita terhadap kritik yang seperti ini? Jangan biarkan kritik itu menghancurkan semangatmu. Engkau harus tetap kepada pendirian dan visi yang Tuhan taruh di hatimu. Berapa tahun yang lalu, ketika saya memulai satu bidang pelayanan di kota Bandung, tidak sedikit kritikan destruktif yang saya dapatkan. Namun, saya terus mencoba berusaha, berjuang untuk tetap fokus kepada visi yang Tuhan berikan. Tentu kita juga harus tetap evaluasi dan mawas diri. Jangan-jangan ada yang kurang tepat dalam tindakan kita. Kita harus tetap bercermin dan dengan rendah hati mau mengakui bila keputusan dan tindakan kita tidak tepat, apalagi sampai merugikan orang lain. Namun, ketika kita sudah yakin bahwa kita berada di koridor yang benar dan para kritikus masih tetap berceloteh, perhatikan ini. Jangan biarkan mimpimu dihambat oleh mereka. Tetaplah terbang meraih mimpi yang Tuhan taruh di hatimu. Daud juga pernah mengalami kritikan yang destruktif dari kakaknya sendiri. Ketika dia datang ke tempat pertempuran, semua para tentara Israel sedang ketakutan menghadapi tentara Filistin yang bernama Goliat. Saat itu Daud sangat geram dengan hinaan si Goliat ini terhadap Allah Israel.
dan dia pun merasa sangat terusik. Imannya berkata, ini tidak boleh dibiarkan. Dia harus berbuat sesuatu. Tetapi baru saja dia mau bergerak sedikit, kakaknya sudah mengkritik dia. Mungkin bahasa bebasnya, kakaknya berkata kepada Daud, kamu itu masih anak ingusan, jangan sok jago lah. Kira-kira seperti itu. Tetapi Daud terus bergerak. Akhirnya kakaknya semakin keras menegur Daud. Firman Tuhan berkata, ketika Eliab kakaknya yang tertua mendengar perkataan Daud kepada orang-orang itu, bangkitlah amarah Eliab kepada Daud sambil berkata, mengapa engkau datang? Dan pada siapakah kau tinggalkan kambing domba yang 2-3 ekor itu di padang gurun? Aku kenal sifat pemberanimu dan kejahatan hatimu. Engkau datang kemari dengan maksud melihat pertempuran. Dalam kisah ini, bukannya dukungan yang Daud dapatkan, tetapi justru kritikan yang sangat tajam. Kita juga bisa mengalami hal seperti ini. Ketika kita sedang begitu serius untuk berbuat sesuatu, bukannya dukungan yang kita dapatkan, malah kritik yang bertubi-tubi yang datang menyerang. Pernah mengalami hal seperti itu? Tetapi biarlah kita belajar dari Daud. Dia tetap fokus ke depan. Dia tetap yakin akan visi yang Tuhan berikan. Dia tetap maju melangkah dengan mata yang tertuju kepada Tuhan. Jadi, yang sangat penting adalah hubunganmu dengan Tuhan. Apakah Anda yakin bahwa Tuhanlah yang memberikan sebuah visi di hatimu, sebuah tujuan yang Tuhan taruh di dalam dirimu untuk melakukan sesuatu? Jika engkau telah mendoakannya dan telah mendapat peneguhan dari pembimbing atau mentormu, majulah dengan keyakinan. Meskipun banyak orang yang mengkritikmu, tetapi tetaplah melangkah dengan mata yang tertuju kepada Tuhan. Suatu kali seorang pemusik mengadakan konser perdananya. Namun setelah konser itu selesai, ia dicela habis-habisan oleh para kritikus. Akhirnya rasa depresi segera melanda pemuda itu. Hingga Jan Sibelius, komposer Finlandia yang terkenal, menghiburnya. Dengan lembut dia berkata kepada anak muda itu, ingatlah nak, tidak ada satupun kota di seluruh dunia yang mendirikan patung penghargaan untuk para kritikus. Ya, benar sekali. Tidak ada patung untuk mengenang para kritikus. Yang ada adalah patung untuk mengenang orang-orang luar biasa yang tetap maju walaupun harus melewati kerikil-kerikil tajam yang keluar dari para tukang kritik. Ingatlah bahwa Yesus pun ketika di dunia ini tidak luput dari kritik. Suatu kali Yesus lagi makan dengan orang-orang berdosa. Wah, para ahli Taurat langsung memberikan kritikan tajam kepada Yesus. Kitab Injil menceritakan pada waktu ahli-ahli Taurat dari golongan Farisi melihat bahwa ia makan dengan pemungut cukai dan orang berdosa, berkatalah mereka kepada murid-muridnya, mengapa ia makan bersama-sama dengan pemungut cukai dan orang berdosa? Sahabat terang hidup, bila Raja Daud dan Tuhan Yesus pun tidak lepas dari kritik, apalagi Anda dan saya. Bahkan iman kita kepada Yesus pun tidak akan luput dari kritik. Tetapi tetaplah teguh dalam imanmu. So, jadilah
pribadi yang kuat, pribadi yang berpendirian, pribadi yang teguh untuk mencapai visi yang Tuhan berikan kepadamu. Dan nikmatilah setiap kritik seperti menikmati keripik. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.